Panglima diperintahkan untuk mengisi acara untuk memeriahkan HUT kita yang ke-79. Jadi kita ambil tema Laksamana Kamala Hayati, di mana kita tahu Kamala Hayati ini adalah seorang perempuan pertama yang menjadi Laksamana, yang sudah menembus batas-batas gender sebelum adanya Raden Ajeng Kartini. Semangatnya ini luar biasa. Kita berlatih ini 2 bulan lebih, ya, dan ini terdiri dari semua elemen, bukan hanya tentara. Alhamdulillah pertunjukan hari ini, pagi hari ini sukses, dan apresiasi dari masyarakat juga saya lihat luar biasa. Harapannya tentunya sesuai dengan tema kita tahun ini, Nusantara baru, Indonesia tentunya harus lebih maju, lebih hebat. Ini kalau personil pemainnya saja 600, tetapi dengan pendukung 700 lebih. Luar biasa. Sebuah perjalanan tentang ketokohan Kamala Hayati, di mana Kamala Hayati pada tahun 2017 kemarin telah dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Maka dari pihak Kodam dan pelaksana di sini adalah Pindam, ini sangat antusias untuk membuat satu pull up tentang Kamala Hayati sendiri. Pada tahun 1589 Masehi, armada Portugis dan Johor secara sporadis dihantam oleh armada Aceh. Invasi saat itu dipimpin langsung oleh Sultan Riayat Shah Al-Muktamir. Walau kehilangan 2 orang laksamana dan 1000 orang prajurit, pertempuran ini berakhir dengan kemenangan armada Kerajaan Aceh Darussalam. Salah satu dari 2 laksamana yang syahid adalah Laksamana Mahmudin bin Said Al-Latif, yang merupakan suami dari Kamala Hayati. Peperangan ini pun dikenal dengan Perang Teluk Aru. Tuanku, garis pantai Malaka sudah terlihat. Kibarkan panji, siapkan pasukan, ambil posisi serang. Dan Baginda, kibarkan panji. Allahu Akbar. Otimang Kemuno. Hai, tarik. Siap-siap Pak Kanunan. Oleh Pak Meriam dan Sultan, saya mau meriam 2 orang. Ya, Maka. Jaga pemuda Rikon. Maka macam. Siap-siap posisi. Wujud. Timah. Masuk tebak. Masuk dulu. Wujud. Tembak. Wujud lain itu. Maka, tarik tu. Wujud. Jatuh posisi. Ya, Maka. Tembak. Masuk tebak. Betul. Bersiap meriam raya. Tembak. Hancur wajah kafe bertanu. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ampun Baginda. Apakah gerangan yang terjadi? Lihat panji itu. Ini pertanda tidak baik bagi armada kita. Ampun Baginda. Bukankah itu isyarat kemenangan? Benar. Namun panji setengah tiang itu adalah armada Laksamana Mahmudin bin Said Al-Latif. Benar Baginda. Itu adalah armada Laksamana Mahmudin bin Said Al-Latif. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Abbas, kemenangan sudah kita raih. Bentuk formasi perisai, hindari jatuhnya korban lebih banyak. Kita kembali ke Darussalam. Daulat tuanku. Berdebat kemudian. Darussalam. Pegang teguhlah apa yang sudah diberikan dan yang ditinggalkannya pada kita semua. Semoga para mujahid dan syuhada dikumpulkan di tempat terbaik di sisi ini. Amin ya rabbal alamin. Memberitahu melihat tujuhku. Tahun 1599, Komandan Ekspedisi Belanda, Cornelis de Hartmann bersaudara, tiba di pelabuhan Aceh. Pada awalnya, Sultan menerima de Hartmann, hingga de Hartmann bersaudara yang tidak punya malu itu menghina Sultan. Belanda yang sebelumnya sudah bertikai dengan Kesultanan Banten di Jawa Barat memutuskan untuk menyerang kerajaan Aceh. Kemala Hayati memimpin pasukan Inong Bale untuk menyambut kedatangan Belanda. Kejadian ini berujung dengan matinya Cornelis de Hartmann dalam pertarungan 1 lawan 1 di atas dek kapal. Apakah yang lain sudah berangkat? Belum, Laksamana. Kita yang pertama. Baik, mari kita beraksi. Gad, Laksamana. Saya datang atas nama Sultan Ala-ad-Din Riayat Syah Said Al-Mukamil. Anda, Cornelius de Hartmann, telah melanggar hukum Kesultanan Aceh Darussalam. Itikat baik Sultan Anda balas dengan pengkhianatan. Saudara Anda, Frederick de Hartmann, telah kami tahan. Saya tahu itu, ha? Hal itulah aku singgah di sini. Hei, siapa kau berani menaiki kapalku, ha? Hei, siapa wanita itu? Dia Mala Hayati. Laksamana itu? Sudah tidak ada laki-laki kah di Aceh hingga Sultan mengirim perempuan menantangku. Tidak perlu laki-laki Aceh untuk menghadapi pengecut seperti kalian. Apa? Habisi mereka! Allahu Akbar. Allahu Akbar! Merdeka! Untuk menambah kekuatan armada laut pasca jatuhnya Malaka, Sultan Riayat Syah Al-Mukamil menunjuk Mala Hayati sebagai admiral pertama. Meskipun Mala Hayati seorang wanita, para mujahid dari seluruh negeri sangat menghormatinya. Mala Hayati pun telah membuktikan dirinya sebagai komandan yang handal dalam pertempuran melawan Portugis dan Belanda. Abbas, Daulat tuanku. pergilah dan jemput ke Mala Hayati.
Ada hal penting yang perlu aku sampaikan padanya. Daulat, tuanku. Sultan Al-Mukamil telah berusia senja saat dia berkuasa. Sebelumnya hampir 30 tahun, Aceh dalam keadaan tidak stabil dikarenakan politik dalam negeri yang penuh intrik. Oleh sebab itu, Sultan Al-Mukamil mengambil sikap untuk mempersiapkan pemimpin Aceh masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daulat Sultan Aceh Darussalam Ala ad-Din Riayat Syah Syahid Al-Mukamil, hamba menghadap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anakku Kemalahayati, sudah ku dengar tindakanmu di Laut Aceh terhadap para pembohong itu. Dan aku pun ingin memenuhi keinginanmu, Malahayati. Apakah kau bersedia syahid demi Kesultanan Aceh? Insya Allah, jihad membela agama dan rakyat Aceh dari ketidakadilan menjadi cita-cita kami semua. Bagus. Aku akan mengangkat Malahayati sebagai salah satu laksamana kerajaan Aceh. Apakah ada yang keberatan? Malahayati, mendekatlah. Ada yang ingin aku sampaikan kepadamu. Daulat Sultan. Tahun 1600, armada Belanda dipimpin oleh Paulus van Garden. Mereka merampok dan menenggelamkan kapal dagang Aceh yang dipenuhi oleh rempah-rempah. Pasca insiden ini, pada bulan Juni 1601, Laksamana Kemalahayati menangkap Admiral Jacob van Neck saat berlayar di perairan Aceh. Setelah berbagai insiden penghadangan, ekspedisi Angkatan Laut Belanda, Maurits van Oren, mengirim Admiral Laurens Becker dan Gerard de Rooy dengan membawa surat permohonan maaf kepada Kesultanan Aceh. Laksamana, data intelijen mengatakan 4 buah kapal utusan Belanda sedang menuju kemari. Apa yang mereka inginkan untuk datang kemari? Perang? Mereka utusan dari Maurits van Oren. Gedat. Manfaatkan mereka atas pembajakan yang dilakukan Van Garden. Gard Laksamana. Admiral, Komisaris, silakan duduk. Saya tahu maksud dari kedatangan Anda. Namun satu hal yang harus Anda ketahui. Orang-orang Anda telah banyak melakukan pelanggaran hukum di perairan ini. Atas perbuatan mereka, maka kerajaan Anda lah yang harus bertanggung jawab. Pangeran Moritz sangat menyesalkan peristiwa itu. Dan untuk itu pula kami datang menghadap ingin menyelesaikan masalah ini.
Dan Pangeran Morid pun berniat agar perdagangan terjalin baik dengan kerajaan Aceh. Dan pangeran pun memohon untuk dapat membebaskan Frederik de Houtman dari tahanan. Hanya Sultan yang dapat memutuskan. Reputasi Laksamana Kemalahayati sebagai penjaga Kesultanan Aceh membuat Inggris lebih memilih menggunakan langkah diplomasi untuk dapat memasuki Selat Malaka. Ratu Elizabeth I mengirim James Lancaster kepada Sultan Aceh. Hasil dari negosiasi tersebut, perjanjian pembukaan rute kapal dagang Inggris ke Jawa yang disusul dengan pembukaan kantor cabang Inggris di Banten. Kita dapat perintah dari Sultan. Bersihkan jalur laut mulai dari Teluk ini hingga ke Selat Malaka. Kepada perwira tinggi armada, laksanakan tugas dengan baik. Baik, Laksamana. Jut Limpa dan Merah Insen, ikut saya. Kita selesaikan masalah di Kesultanan seperti yang sudah kita rencanakan. Baik, Laksamana. Tidak lama kemudian, armada besar Portugis di bawah pimpinan Martin Alfonso bertekad ingin membalaskan dendamnya kepada Sultan Al-Mukamil dikarenakan telah menerima pesaingnya. Dua benteng pun direbut, salah satunya di daerah Lebo yang merupakan daerah penting bagi Kesultanan Aceh. Kapiten, siapkan pasukan. Labuhkan semua armada. Turunkan jangkar. Rebut dan hancurkan benteng itu. Kita harus memberikan pelajaran kepada kerajaan Aceh sekarang juga. Serang! Serang mereka! Serang mereka semua! Iya! Hei! Serang terus! Serang! Serang! Dalam situasi yang sangat genting ini pula, intrik di dalam Kesultanan Aceh pun memuncak. Sultan Al-Mukamil dikhianati oleh putranya. Laksamana Kemalahayati pun menyikapi keadaan ini dengan meminta kepada Sultan Al-Mukamil untuk melepaskan Dharma Wangsa atau yang lebih dikenal dengan Sultan Iskandar Muda. Pengawal, buka pintu besi ini. Perintah Sultan agar membebaskan Pangeran Muda. Get, Laksamana. Menyola gengan. Bersiap laju pasukan. Kita habiskan KP Portugisnya. Tidak ada ampun bagi mereka. Api! Awasnya! Allahu Akbar! Nakar rasa pedangnya!
KP penjajah! Ayah Long Sultan Mansur Shah sudah mengingatkan kalian. Tanah ini haram untukmu. Terakhir ku ingatkan, jangan pernah menginjak dan kotori Nanggol Darussalamnya. Para mujahid dan mujahidah, pejuang yang gigih tanpa pamrih, sungguh perjuangan ini fisabilillah. Ini negeri para syuhada. Ini negeri yang tidak pernah rela untuk dijajah. Ketahuilah olehmu sekalian, aku Kemala Hayati kuserahkan jiwa dan raga demi kesucian negeri ini. Sekarang naik kapalmu dan kita arungi samudra. Laksamana Kemala Hayati, kisah perjuangan seorang perempuan Aceh dalam mempertahankan kedaulatan bangsanya. Sebagai lulusan terbaik Ma'had Darul Baitul Maqdis jurusan kemaritiman di Aceh. Keberanian seorang perempuan intelektual ini tidak hanya berlaga di medan perang, tetapi juga sebagai diplomat ahli kerajaan dalam berbagai hubungan internasional. Kemala Hayati pun ikut aktif dalam berbagai aksi militer dan aktivitas politik kepemerintahan. Ia tidak hanya mengandalkan posisinya sebagai elit kerajaan, akan tetapi Laksamana Kemala Hayati pun memiliki kemampuan dan keberanian untuk mengambil berbagai keputusan sulit dalam dunia kemiliteran maupun politik kepemerintahan. Laksamana Kemala Hayati, jasamu akan tetap dikenang dan kami jadikan semangat untuk membela agama dan kedaulatan bangsa serta keutuhan negara Republik Indonesia.